Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Saudara-saudari yang insya Allah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tausiah kita mengangkat judul makna dan signifikansi zakat. Zakat adalah satu term yang terambil dari kosakata bahasa Al-Quran yang kemudian direduksi masuk menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Biasanya satu kata yang terambil dari kosakata bahasa Al-Quran lalu diadopsi menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Tandanya kata tersebut memiliki kedalaman dan keluasan makna sehingga tidak bisa diwakilkan oleh satu kata dalam bahasa Indonesia. Setidaknya ketika kita telusuri penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam Al-Quran mengacu kepada 4 makna. Pertama, zakat bermakna at-tahru, yaitu suci atau kesucian. Karena memang filosofi zakat itu sendiri adalah mensucikan diri dan mensucikan harta. Dan ini Allah tegaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai amil, ambillah sebagian dari harta orang kaya tersebut sebagai sedekah wajib, yaitu zakat, yang fungsinya adalah mensucikan diri dan mensucikan harta mereka. Maka dengan berzakat, insya Allah dia akan mensucikan diri. Mensucikan diri tentu dari sifat tercela. Sifat tercela yang sangat berbahaya bagi manusia tersebut, di antaranya adalah rakus dan pelit. Maka orang yang berzakat insya Allah akan terbersihkan dari sifat tersebut. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, salasum muhlikat, ada 3 hal yang akan mencelakakan manusia, yang akan merusak manusia. Pertama adalah syuhum muta', pelit yang diikuti atau ditaati. Yang kedua, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi, takjub pada diri sendiri. Zakat juga mensucikan harta manusia. Bukan berarti ketika seorang yang melakukan korupsi, merampok atau mencuri, lalu kemudian dia keluarkan 2,5% sebagai zakat, lalu kemudian 97,5% menjadi bersih. Tidak. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah adalah mencari rezeki yang halal lagi baik. Tapi sadarilah oleh kita, tidak ada kita yang mendapatkan rezeki dengan jerih payah kita sendiri. Kita pasti mendapatkan rezeki melibatkan partisipasi dan jerih payah orang lain, yang diantaranya itu boleh jadi terlibat di dalamnya adalah fakir miskin. Itu sebabnya Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka tersebut terdapat hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Ketika seorang misalnya punya penghasilan dalam 1 tahun 1 miliar rupiah, lalu kemudian dia keluarkan zakatnya 25 juta rupiah, berarti 975 juta menjadi miliknya. Maka 25 juta rupiah tersebut membersihkan hak orang lain dari percampuran dengan hak miliknya. Maka insya Allah zakat akan membersihkan dan mensucikan. Yang kedua, zakat maknanya adalah as-salhu, yaitu kebaikan atau kemaslahatan. Karena insya Allah dengan zakat tersebut banyak kemaslahatan yang akan didapat. Dengan zakat akan terhindarlah dari berbagai bencana. Dengan zakat akan terhindarlah dari hancurnya ekonomi. Yang ketiga, zakat bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Karena insya Allah dengan zakat itu sendiri akan menumbuh kembangkan rezeki. Bagi orang yang berzakat, insya Allah akan menumbuh kembangkan rezekinya. Karena Allah akan menggantinya dari apa yang telah dikeluarkan olehnya, yaitu berupa zakat. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah ingatkan, man ja'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Satu yang disedekahkan, diinfakkan, Allah akan ganti 10 kali lipat. Ketika ayat ini turun, maka kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar kelipat gandaannya itu dilebihkan dari 10 kali lipat.
maka Allah turunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang melanjakan harta di jalan Allah bagaikan satu medih yang menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai membuahkan 100. Satu yang diinfakkan Allah ganti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan terhadap siapa yang dikehendaki olehnya, karena wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas kekayaannya lagi maha mengetahui. Maka Rasul pun kemudian berdoa lagi kepada Allah agar kemudian kelipat gandaannya itu dilebihkan dari 700 kali lipat. Allah pun kemudian menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Jadi artinya ketika kita berzakat, ketika kita berwakaf, berinfak, bersedekah, seakan kita memberi pinjaman kepada Allah. Ibaratnya kita memberi pinjaman kepada seseorang, orang itu wajib membayar pinjaman tersebut. Seakan Allah mengatakan ketika kita membayar zakat, ketika kita membayar wakaf, sedekah, infak, seakan Allah katakan kalian telah memberi utang kepadaku dan wajib bagi diriku untuk membayarnya. Bagaimana Allah membayarnya? Ad'afan katsira, kelipat gandaan yang banyak melebihi dari 700 kali lipat tersebut. Oleh sebab itu, jangan takut harta berkurang disebabkan karena zakat, karena Allah telah menjanjikan dengan zakat akan Allah lipat gandakan. Allah tumbuh kembangkan rezeki. Di mana negara dan wilayah yang zakatnya berjalan, pasti tumbuh subur ekonominya, riba pun pasti mati. Yang keempat, zakat tersebut maknanya adalah al-barakah, keberkatan. Karena memang dengan berzakat itu insya Allah akan beroleh keberkatan. Hidup ini bukan berpacu mengumpulkan angka, tapi hidup ini berpacu mengejar barokah. Apa tanda orang berharta hidupnya barokah? Semakin berharta, semakin taat dia beribadah. Semakin berharta, semakin banyak orang merasakan manfaat dari harta tersebut. Saudara-saudari seiman, sungguh dari makna-makna tersebut tampak jelas oleh kita betapa signifikannya ibadah zakat tersebut, sehingga wajar kemudian dia menjadi bagian dari rukun Islam. Siapa yang tidak membayar zakat sementara syarat wajib zakatnya telah terpenuhi, berarti dia telah berdosa besar. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti dia telah dicap sebagai orang yang telah meruntuhkan pakaian keislamannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.